oleh visi cita. Jadi Ini sejarah nih, sejarah. Ini karena buat gue event organizer tuh nggak ada kalau di Amerika. Yes. Adanya event company. Waktu itu gue ada beberapa tuh ya, tawaran-tawaran tuh, Metrodata segala macam. Maksudnya keren-keren lah ya. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang lagi di channel Evit atau Event Indonesia bersama gue Antonovos. Hari ini gue lagi bersama sohib gue, Mr. Bokero. Ini orang penting nih yang gue ajak ngomong, anjing baru dapat. Apa kabar toh? Baik, baik. Ker, kayaknya kita buka deh, Ker. Oke, kita harus buka ya? Iya, kayaknya. Ya, tapi kita social distancing. Oh iya, kayaknya kita hacker gitu loh, kalau nggak dibuka. Kayak topeng hacker. Om Bokero ini sebenarnya namanya Muhammad Riza ya. Iya. Gua kenal, kita kenal 10 tahun nih kalau lu ya, Ker. Lebih ya? Lebih. 2004 toh. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun lalu. Lo kan ada di kantor yang Dia nggak sama. berubah loh. Om Bokero ini nggak berubah loh dari dulu. Itu sama persis. Cuma rambutnya ada putih-putihnya dikit. Udah opa. Udah opa. Oh, dia dipanggil opa? Belum kan? Enggak, maksudnya kita udah opa-opa. Oh iya benar. Tapi gue masih ABG sih. Anjing. ABG dalam arti kata yang sebenarnya ya. Jadi aku belum gocap. Anjing. Aku udah. Ker, apa kabar, Ker? Baik toh. Baik ya. Baik. Gimana Visikom sekarang? Gue nyebutnya gimana sih, Ker? Om Bokero ini kan owner dan CEO ya dari Visikom. perusahaan PT Visi Cita Imaji Semesta. Iya. Sekarang masih disebut Visikom atau dengan nama lain? Iya, enggak. Visi Cita Imaji Semesta itu memang boleh dibilang masih disebut sebagai Visi Cita Communication. Oke. Jadi kalau misalnya orang ngomongin Visikom itu sebenarnya singkatan dari Visi Cita Communication. Iya. Karena Visikom ada toko lampu juga Visikom. Iya, itu banget. MS1. Itu MS1. Nah, makanya akhirnya gue bilang kayaknya kita sekarang mungkin lebih rebranding ya. Jadi kita lebih senang disebut Visi Cita ya. Karena Visikom itu kan singkatan dari Visi Cita Communication. Iya. Nah, di bawah Visi Cita Communication itu kita punya satu perusahaan lagi, IDEA gitu. IDEA Big Idea Communication, IDEA Besar Komunika. Dan kita sekarang juga ada company. Jadi di bawahnya Visikom banyak ya? Enggak, cuman ada 2. Ken, ntar dulu Ken, jangan dulu Ken. Jangan situ dulu. Cuman ada 2. Sayang. Satu lagi adalah UNDA. Nah, sebenarnya ada hal yang pengen gue ngobrol sama lo nih ya. Yang gue belum tahu sejak lama berteman sama lo adalah tentang sekolahnya Om Bokero nih gimana? Sekolah gue? Iya, sekolah lo. Sebelum lo membangun usaha segini besar, gimana sih, Ken? Gue dulu, maksudnya kuliah ya? Iya, kuliah. Gue kuliah di Amerika gitu. Gue di Amerika kuliah itu belajarnya bisnis sebetulnya. Jadi gue, I got my degree on BBA. Bukan event management, bukan? Bukan. BBA on marketing, majoring in marketing gitu. Nah, S2 gue itu lebih ke finance. S2-nya finance. Tapi belajarnya justru aneh nih, belajarnya capital market. Kenapa? Karena waktu kita bicara di tahun-tahun itu saham lagi keren-kerennya gitu. Jadi gue finance-nya bukan corporate finance tapi lebih ke capital market. Jadi lebih kayak pialang saham. Kita belajar technical analysis, fundamental analysis. Berarti lo yang itu belajar ini juga nggak sih, situasi sebuah negara? Oh iya, itu karena itu kan fundamental. Iya. Kan gimana kebijakan policy satu negara Kalau itu lebih bicara fundamental analysis. Kalau dari sisi finance ya. Kalau technical analysis itu kita lihat gitu berapa sih mereka sales di berapa. Terus udah gitu ininya market cap-nya berapa, itu lebih technical. Jadi ada yang namanya technical analysis, ada yang namanya fundamental analysis.
itulah penentuan kita untuk menentukan bahwa we buy or we sell. Itu dia. Itu tempat yang seperti BEJ-nya di Amerika tuh apa namanya? Wall Street ya? Wall Street ya? Lo arahnya waktu itu mau ke situ atau gimana? Enggak sih, cuman maksudnya gini. Jangan-jangan karena nonton film itu? Iya, belum ada film pada itu? saat itu Indonesia kalau nggak salah 98 itu Indonesia baru ada BEJ itu. Bursa Efek Jakarta. Jadi kayaknya Bursa Efek Jakarta itu di tahun itu ya, kayaknya ya di tahun 96-an lah ya. Jadi memang lagi masih hot-hotnya. Masih BEI namanya ya? Iya, masih Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, jadi kayaknya di era itu semua perusahaan berlomba. Nah, untuk ada di pasar, di bursa. Gitu. Belum ada OJK tuh waktu. Iya. Belum ada OJK. Iya. Nah, OJK itu kan badan pengawas. Gitu kan, sebetulnya yang mengawasi karena dia mengawasi emiten tuh perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Iya. Nah, itu lebih ngeliatnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, sampai sekarang lo masih mengamati itu? Masih. Masih sekarang sampai. Main saham juga sekarang? Sebetulnya kalau bicara apakah gue trader, gue bukan a real trader. Tapi kalau ditanya gue punya saham yang di BEJ nggak punya. Ada beberapa saham yang gue beli, tapi termasuk mungkin saham grup sendiri gitu ya. Wajar lah ya kalau itu kita punya ya. Terus emang udah IPO ya? Kalau grup udah IPO. Udah ya. Dan mungkin grup itu adalah salah satu initial public offering dari emiten event yang pertama gitu. Jadi kebetulan di tahun 2012 Visi Citanya dibeli oleh Diandra. Nah, kita dibeli oleh Diandra waktu itu, akhirnya kita joinin gitu ya. Sebagian saham kita dimiliki oleh Diandra. Waktu itu gue support juga karena memang gue tahu bahwa Diandra waktu itu mau IPO. Kalau gue sih ngelihat pribadi ya, ngelihat Diandra tuh kayak dia kan grup besar ya, itu raksasa banget gitu ya. Dan pada saat itu gue terus terang pada saat Visi Cita bergabung tuh kayaknya, gitu ada pride juga gitu, gila keren banget gitu ya. Tapi kan sebelum ke situ memulainya Visikom gimana ya? Memulai Visi Cita Memulai Visi Cita jadi ini sejarah nih. Buat teman-teman ya. Jadi tahun 98. Tahun 98 ya. Kerusuhan kan. Iya. Gue pulang dari Amerika. Gue udah selesai sekolah gue udah kerja di sana, udah internship lah selama 1 tahun. Gue pulang. Pas pulang ada teman-teman yang ngajakin untuk bikin usaha. Gue mungkin ceritanya teman-teman aja ya, karena sebetulnya ada lebih dalam lagi nih. Tiba-tiba maksudnya gini, gue ditawarin kerjaan gitu ya di tempat-tempat lain gitu ya, karena gue mungkin punya degree dari sana gitu ya. Tapi ada nih satu cewek lah ya. Kita udah nggak usah bahas itu ya. Ini belum pernah diceritain ke orang nih. Ini belum pernah diceritain kayaknya. Enggak, tapi banyak orang-orang tahu gitu. Terus mungkin ditawarin lah ya, mungkin teman-teman IO juga tahu lah ya, misalnya teman-teman IO yang lama gitu ya. Terus akhirnya ya udahlah, gue ikutan gitu. Tahun 98 gue ikutan. Mereka ada kelompok orang, waktu itu kita masih ber-9. Jadi ada yang 8 ini. Siapa aja tuh kan 9 ya? Ada 8 orang itu, mungkin partner yang masih sampai sekarang tuh adalah Nanda. Firman, almarhum Om J, almarhum Om Joni. Terus ada Gary. Ada Meng tuh Teguh, ya kan. Terus ada Doni tuh nggak tahu sekarang di mana gitu ya. Ada Ibnu sebelum dia bikin Noe gitu ya kan. Pokoknya totalnya tuh ada 9 lah kita ya kan. Nah 9 orang ini bikinlah company yang namanya Visikom. Gue masuk. Dulu udah Visi Cita Imaji Semesta udah. Namanya PT Visi Cita Imaji Semesta. Cuman nama brandnya Visi Cita Communication. Kalau itu kan nama PT ya. Terus gue bilang bikin apa? Kan gue tanya ini apaan sih bisnisnya? Terus mereka ngejelasin lah semuanya. Lo masih baru waktu itu? Masih baru. Jadi gue waktu itu diajakin ngobrol. Gue inget banget bengkel kafe itu ya. Bengkel. Dia bilang
kita bukan yang klubnya ya. Jadi di depannya tuh ada kafenya sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang sekarang mungkin ini ya. Terus gue bilang, apa mau bikinnya? Enggak, kita mau bikin event company segala macam gini-gini. Event company, mau bikin event organizer. Karena buat gue event organizer tuh nggak ada kalau di Amerika. Yes. Adanya event company. Gitu. Catat. Adanya event company. Jadinya adanya event company. Event company itu tugasnya mengorganize. Yes. Tapi kita tidak menyebut kita organizer. Tidak menyebut organizer. Jadi event company. Oke. Dan pada saat itu bisnis industri event di Indonesia tahun 98 kayaknya ini kerjaan apa nih? Sedangkan gue kepikiran kan gerasa gerusuk. Enggak, gue kan kepikirannya kan kerja di bank. Iya. Gitu ya kan. Waktu itu gue ada beberapa tuh ya tawaran-tawaran tuh Metro Data segala macam. Maksudnya keren-keren lah ya. Iya. Kerja event company. Cuman karena gue naruh duit. Iya. Jadi gue pikir gue pengen tahu. Iya. Masuklah. Bikinlah visi kita. Nah itu awalnya bersembilan sampai akhirnya wah itu terjadi pertumpahan darah lah ya. Mungkin sampai akhirnya tapi sekarang berkawan semua kan? Enggak, tinggal kita berempat. Tinggal berempat, partnership-nya tinggal berempat, tinggal gue, Nanda, Joni, dan Firman. Oke. Itu sampai akhirnya di 2020. Tapi silaturahmi masih dong dengan masih ada kontak nggak sih sama yang lain? Mungkin sama kalau Ibnu masih ketemu. Kalau sama Ibnu masih, tapi gue mungkin the last 5 years sudah enggak ya. Nggak tahu dia nggak pernah ketemu lagi. Gue masih ketemu mungkin setahun lalu masih ketemu. Tapi maksudnya karena kalau Mas Ibnu memang akhirnya dia mengundurkan diri di itu kan 98, 99 dia udah keluar. Duluan ya dia. Dia duluan, dia cepet lah pokoknya. Okay. Dan dia mungkin usaha sendiri gitu ya. Tinggal sisa berdelapan. Nah, pada saat berdelapan ini chaos. Makanya jadi mungkin chaos nih, chaos. Dia dan itu bikin freelance happy. Karena jadi perusahaannya banyak kan? Iya. Freelance banyak kerja. Iya, bikin freelance happy. Terus terjadilah mungkin ya akhirnya we split. Jadi pada saat itu yang stay waktu itu kita berlima. Mas Nanda, Mas Firman, Om Joni, gue dan Mas Gary. Tapi di tahun 2000 itu tahun 2000 tuh kita split. Chaotic lah. Chaos. Itu masih di Dempo. Masih di Dempo ya? Masih di Dempo. Jalan Dempo ya. Ini kalau gue kalau ceritain nanti gue perlu dengan karena chaotic lah. Jadi gini, perusahaan itu. Tapi foto-foto lama masih ada nggak sih kan? Gue enggak sih. Nggak ada ya? Foto-foto lama nggak ada ya? Gue zaman 9 gitu. Enggak. Kalau ada kita share. Gue bukan tipe orang yang ngelihat ke belakang. Gue tipe orang yang senang lihat ke depan. Tuh, dengerin. Lihat ke depan, jangan lihat belakang. Terus lihat. Ya, tinggal pokoknya akhirnya pada saat itu tinggal kita berlima lah waktu itu. Dan pada saat itu terus terang pada saat kita take over kantor dalam kondisi yang sangat tidak baik. Kenapa? Ya, gue sih terus terang gue nggak pernah ceritain ya. Tapi kalau misalnya orang-orang lama di Visicom yang udah ngikut ya misalnya kayak Indra, Idung gitu ya kan. Almarhum Eri tahu kali ya kalau dia masih hidup. Kalau almarhum pasti tahu. Adik lo pasti tahu. Iya. Ya. Dan mungkin partner-partner juga tahu lah ya gimana bahwa pada saat itu kita ditinggalkan hutang yang cukup besar. Ini kita bicara 1999 akhir ya. Hutangnya 1,6 miliar. Tahun segitu loh, gila. Terus berapa posisi finansial kita? 883.000. Kenapa gue hafal angka itu? Karena gue tahu. Ya mungkin ada koma-koma di belakangnya. 883.000. Kebetulan kalau misalnya tanya ada nggak orang finance-nya? Nah kebetulan gue waktu itu pada saat itu kita nggak ditinggalin tim lah ya, tim-timnya juga diboyong. Jadi akhirnya kita harus rekrut dan ada orang-orang baru, ada orang-orang yang juga udah kerja sama kita 20 tahun. Tahu lah angka itu ya, karena dia orang finance gue.
Tapi kita untungnya punya AR. Punya AR tuh punya tagihan yang belum terbayarkan. Itu sebesar 1,2 miliar. Jadi sebetulnya mungkin minusnya nggak 1,6, minusnya 400 juta plus sama modal dasar kita. Jadi modal dasar itu yang kecil ya? Modal dasarnya cuma 185 juta di era itu. Ya, 185 juta di era itu. Terus akhirnya kita chip in untuk top up modal kita. Jadi modal kita jadi 285 gitu. Masing-masing patungan. Jadi patungan lah pokoknya. Oh ada Mas Hari juga, lupa gue. Oh iya, ada Mas Hari juga, lupa. Gue dari tadi ada yang kurang. Ada yang kurang nih satu. Ada Mas Hari juga. Ya berenam lah, pokoknya sisa. Di 2002 Mas Gerinya selesai. Mas Hari selesai. Mas Geri itu 2004 kalau nggak salah. Selesai. Tapi itu kita buyback ya. Iya. Jadi nggak ditinggalin dengan. Iya. Jadi di tahun sebetulnya kalau mau ditanya kita mulai dari minus lah. Tapi gue bilang gue nggak pernah menyesali itu. Justru gue akhirnya jadi belajar banyak kok. Karena gini, pada saat kita masuk ke dalam satu perusahaan yang jelek, terus akhirnya kita bisa kembangin perusahaan itu, pelajaran kita tuh banyak banget. Ini motivasi juga buat gue sih sebenarnya. Makanya gue sangat memperhatikan. Jadi gue lagi mulai lagi soalnya lagi mulai lagi. Jadi kalau misalnya kita bicara nih dulu ya, finance-nya berantakan, HR-nya berantakan, operation system-nya berantakan. Kalau ditanya orang-orang eventnya jago nggak? Jago. Orang marketingnya jago nggak? Jago. Tapi jago secara individu. Tidak jago dalam arti kata untuk membuat di dalam operation tim atau sistem. Sistem. Itu yang jadi pembelajaran buat gue. Karena maksudnya perusahaan itu nggak bisa cuma karena ada Superman. Kalau akhirnya gue belajar. Masalahnya sampai sekarang masih IO tuh masih kayak gitu loh kan. Masih klien itu bergantung hanya ada satu orang di dalam IO itu. Kliennya kan. Tapi kan sistemnya kita nggak boleh. Gitu. Kliennya nggak apa-apa, klien sih bisa ganti. Makanya kalau gue kan sebetulnya mungkin makanya gue bilang I learn it from the hard way. Masih banyak gini loh, masih banyak IO yang masih banyak IO yang pimpinannya itu istilahnya tinggal tunjuk aja, main tunjuk gitu. Yang anak buahnya kerja suruh ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan gitu. Begitu pimpinannya dia tidak in charge, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sebetulnya kalau misalnya kita ingat, lu ngalamin itu juga tapi gue atau langsung udah sadar langsung ngebangun sistem. Iya, udah sadar langsung ngebangun sistem. Karena makanya gue bilang untungnya gue I learn it from the hard way. Jadi gue lihat kekurangannya apa. Lo sempet ngalamin nggak sih klien care pokoknya harus ada lo, gue nggak mau tahu. Ada. Pokoknya harus ada Nanda, gue nggak mau tahu. Ada. Tapi lama-lama kan itu ya mungkin kalau klien kan kita nggak bisa langsung bilang gue Tapi ada proses kita ngajarin kliennya bahwa sebetulnya boleh dibilang ingat nggak waktu backstagers bikin ini unleash ya kan? Gue kasih lihat video event-event Visicom 2 tahun terakhir itu unleash 4 tahun lalu. Itu regroup ketiga itu. Regroup ketiga yang tahun di berapa? Yang di Yesterday Backyard. Itu tahun 2016. Ya berarti 4 tahun yang lalu kan. Terus gue kasih lihat. Dan gue ngomong, ini adalah event-event Visicom. Oh, tuh orang tepuk tangan gitu ya kan. Gue ada di mana di event ini? Gue nggak ada di satu pun di event ini. Kan gue bilang gitu. Iya. Karena apa? Karena sistemnya yang udah jalan. Ya kan? Mungkin lo sering lah ya datengin eventnya gue. Ada momen yang gue ada tuh tapi bukan berarti gue turun. Karena sudah ada timnya kan yang untuk turun. Nah kita juga harus berani memberikan, karena tiap orang yang bekerja itu punya responsibility terhadap posisinya. Ya kan? Dia harus ngapain, decision making prosesnya di level ini dia ngapain. Tapi dalam proses itu kan, menurut lo mendingan mendidik dari yang belum bisa menjadi bisa atau membajak orang? Sebetulnya gini, dua-duanya sama benernya.
Oke, Kalau menurut sama-sama oke-nya gitu. Kalau lo ngebajaknya the right person, it's really good, Yes. ya kan? Kalau lo ngedidik, ya kan, terus yang lo didik berhasil, it's really good. Jadi kalau lo tanya sama gue itu selalu kalau ditanya sama orang gitu ya, Ker, gue pilih kiri apa pilih kanan ya? Nggak, dua-duanya sama aja, kiri sama kanan. Cuma tinggal gimana caranya lo menyikapi yang kiri, menyikapi yang kanan. Nggak ada yang salah, gue bilang gitu. Iya. Gue termasuk orang yang kayak gitu, jadi kayak banyak teman-teman gitu ya yang sering kan. Ini point of view-nya kalau ngobrol sama Bokero, point of view-nya bisnis ya? Bisnis ya? Bukan yang kreatif nih, nanti yang bisnis. Jadi gue misalnya nih, gue ngobrol gitu, kayak misalnya Pak, apa gitu, bekas tim gue tapi juga udah punya IO, punya bisnis yang lain gitu. Terus mereka ngobrol, gue pasti akan nyempetin waktu. Misalnya mereka cuman misalnya ngomong, gue ada bisnis ini nih, gue pengen diskusi nih gitu, segala macam. Dan itu gue spare nggak waktu gue spare. Karena buat gue, kita punya satu konsep di visi kita punya value yang namanya sekali keluarga tetap akan menjadi keluarga. Once a family, always a family. Jadi walaupun mereka dulu mantan gitu yang kerja di Visikom gitu. Pada saat mereka keluar, terus mereka jadi business owner dan segala macam, terus tiba-tiba mereka cuma pengen sharing gitu ya, mereka akan melakukannya itu sama gue, dan gue akan sempetin waktu. Kecuali kalau gue berhalangan, misalnya karena gue lagi ada meeting atau gue lagi ada kerjaan apa gitu. Karena buat gue gini, gue proud kalau bekas tim Visikom sukses. Karena buat gue apa? Konsepnya adalah I'm taking part of his or her education. Ya itu buat gue. Itu berarti lo menjadi pemimpin untuk menciptakan pemimpin. Iya, kalau konsep itu memang benar. Bukan. Kalau itu berhasil, lu harusnya rezeki lu nggak putus lah, insya Allah. Itu gue susah ya bilang. Gue mungkin apakah terlalu religious? No, enggak. Gue masih minum alkohol juga, gue masih nggak skeptis kan? Nggak skeptis, tapi gue tahu bahwa itu ada. Jadi kalau lo bisa bikin orang berhasil, ya, kalau gue percaya itu, kalau lo bisa bikin orang berhasil, dikalkulit nih di atas, kita nggak ngerti, cara hitungnya salah, hitungnya pokoknya luar biasa lah gitu. Kelas Tuhan lah itu ya. Iya, kita belum nyampe. Tapi kita believe sama itu ya. Gue believe. Gue believe itu dari dulu. Makanya setiap orang yang cabut dari Visikom, kecuali cabutnya berantem ya. Kecuali cabutnya berantem sama gue ya, karena dia melakukan kesalahan. Ada itu ya. Ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Ada, tapi ada. Karena gue nggak berantem kan? Enggak, kayak lo banyak gitu ya. Misalnya teman-teman yang cabut dari sini, Wena, Ajar, segala macam, semua masih deket ya. Gue tuh, ini dikit, intermezzo dikit. Waktu gue keluar dari Visikom, waktu gue resign itu, gue ngobrol sama Om Bokero sama Nanda, iya kan. Pada saat itu gue sampaikan bahwa gue ditawarin orang untuk bikin usaha lain yang sama gitu. Dan itu benar gue lakukan, jadi gue nggak bohong gitu. Dan gue merayap-rayap kan. Dan gue support kan, merayap. Iya benar. Dan gue support, gue bilang bagus kok, gue bilang kenapa gini loh. Gue percaya banget bahwa cuman Anda yang sempat, duh kemana sih lo gitu. Nah itu bedanya gue sama dia. Sorry ya enggak, walaupun lo partner gue, lo beda sama gue. Karena gue percaya gini, gue itu nggak tahu punya belief ya. Kalau lo halangin rezeki orang, rezeki lu juga akan terhalang. Ya walaupun gue bandel ya, tapi gue percaya itu. Ya kan, jadi mendingan gue kalau gue tahu ada, ya kan gue nggak bisa nawarin lo angka yang lebih baik seperti yang orang lain tawarin. Dan gue nggak nyari angka yang lebih gede. Emang gue mau nekat aja. Dan mencari kesempatan kan, gitu. Betul. Nah, gue percaya itu, dan gue rasa mungkin teman-teman yang mantan Visikom yang sekarang juga punya bisnis, ya kan, juga ini kok nggak pernah. Gue masih cukup dekat lah sama mereka ya, cukup dekat lah ya. Kadang-kadang masih
ngobrol, kita ada ngopi-ngopi, kita ada minum-minum. Itu harus terus dilakukan. Harus terus dilakukan. Itu harus terus kita ngopi-ngopi. Tapi selesai dari itu Visikom di Jalan Bumi ya pertama. Bukan, Dempo. di Jalan Dempo. Habis itu Visikom pindah ke Jalan Bumi, di mana di era itu gua ada di situ, di Visikom. Sekitar 3 tahunan lah, 3 tahun lebih. Habis itu gimana ceritanya Ker? Habis Visikom di Jalan Bumi. Itu berarti tunggu dulu. Visikom itu 98 sampai 2002 masih di Dempo. Oke, sampai 2002. Iya. 2002 sampai 2008 kita di Jalan Bumi. Oke. Ya. 2009 kita udah bisa beli gedung sendiri di sini. Oke. Ya inilah dia. Ini di lantai 4 nih ya, di rooftop. Ini di rooftopnya. Ini di lantai 4. Jadi kita 2009 karena gue termasuk orang yang percaya bahwa sebetulnya fixed asset itu penting. Nah makanya mungkin buat anak-anak perusahaan seperti kayak Ideacom juga udah punya aset sendiri. Gitu. UNDR masih belum karena masih baru lah ya, baru 4 tahun, wajar lah. Jadi salah satu strategi bisnis supaya fondasinya kuat memiliki aset ya, membangun aset. Sebetulnya macam-macam sih toh. Cuman kalau kita bicara bisnis di era sebelum pandemi ya, di era sebelum pandemi. Kenapa gue bilang? Karena pandemi ini membuat kita berubah banget cara berpikir bisnisnya. Ya kan? Fixed asset itu penting. Kenapa? Gue masih makanya kalau udah tanya secara bisnis, gue masih old school lah. Ya kan? Fixed asset itu penting buat gue. Kenapa? Karena dengan itu gue bisa punya collateral untuk pergi ke bank, punya reserve gitu dan segala macam. Dan mungkin secara OPEX gue juga bisa jadi lebih, kan gue nggak ada sewa, cuma bayar aja. Udah gitu gue punya keuntungan capital gain-nya. Jadi misalnya nilainya naik terus ya. Nilainya naik terus. Jadi contohnya kayak misalnya ruko Visikom dulu gue beli 4,5 miliar. Gue renov 2M. Jadi 6,5 kan. 6,5. Iya kan? Terus gue beli tanah di belakang sampingnya, which is tanah yang di situ. Tanah yang di situ cuma 100 meter square tuh. 100 meter square harganya udah 3,9. Ya. Kosong, tanah kosong ya, bangunan tua lah. Udah di 3,9. Kalau lo tanya valuationnya gedung ini sama udah including tanah sebelah, angkanya berapa? 25M. Jauh lebih tinggi daripada waktu lo ngeluarin. Iya, karena itu kan 2009 ya. Sekarang 2021. Jadi kalau gue mau pinjem dari bank, mereka valuation 25, gue bisa dapat 80% itu atau 70%-nya. Berarti gue bisa punya time loan sampai sekitar 18 miliar lah. Kalau misalnya itu 25 atau 16 lah paling nggak. Jadi time loan itulah yang dipakai buat gue misalnya membiayai project-project. Misalnya gue lagi ada proyek yang gini, gue perlu capitalnya 10M gitu. Oh, kita kan punya RE juga, punya retain earning, punya modal ditahan ya. Tapi RE-nya udah dibakar semua nih pas pada saat pandemi. Pandemi kebakar habis. Iya kan? Itu bakar 20M lebih loh. Anjing, gila. Secara cash. Habis lo Jalan Bumi 2008 lo pindah ke sini. Boleh gue tahu nggak sih klien besar lo, industrinya aja. Klien besarnya Visikom tuh dari industri apa? Kalau klien yang paling gede industri, kalau gue bilang apakah ada klien jagoan satu gitu yang paling gede? Nggak ada. Jadi mungkin ada 4 ya. Industrinya finance, which is insurance. Ya. Tobacco, rokok ya. Gadget, which is handphone, elektronik ya. Terus sama mobil, otomotif ya. Itu ini 4. Wah, ini udah pas banget nih, bagus banget nih. 4 industri ini nih. 4 industri inilah. Iya. Tapi sebetulnya FMCG oke nggak? FMCG juga gede. Cuman maksudnya gini. Capek. Activation-nya capek. Ya, activation-nya capek. Tapi bukan berarti kecil kok. Iya kan? Ini sama nih sebetulnya dengan kondisi pandemi sekarang gitu ya. Orang-orang bilang gitu. Iya, tapi sekarang virtual itu kan anak-anak gitu ya. Virtual itu kan
cost-nya cuma sepertiga. Iya kan? Sepertiga. Gue cuman bilang sama anak-anak, sekarang kita yang harus bikin platform cara berpikir. Ya. Kalau dulu kita ngejar nih ya, industri, kita pasti ngejar big five of the industry. Ini di masa pandemi nih maksudnya? Di masa non-pandemi ya. Non-pandemi. Ya, kita ngejar big five. Dari misalnya industri otomotif, kita kejarnya 5 besar loh. Karena itu adalah yang spending orang. Orang bisa bikin event 2M. Ya, launching 2M, 3M. Kalau ngejar big five. Tapi kan di dalam player di dalam industri itu, player di dalam industri itu mungkin ada 30. Yang lainnya mungkin cuman ya gue bisa launching 500 juta, launching 600 juta. Nah sekarang yang harus dipikir adalah kalau dengan virtual yang tadinya kita 2M, sekarang virtualnya cuma 700 juta, berarti kan gue harus ngerjain 3 kali virtual. Ya untuk kan? Mencapai nilai yang sama. Untuk mencapai nilai yang sama. Gue bilang, gue ngotot-ngototan sama tim. Nih sekarang pikirin deh, kalian ngerjain satu event, pasti kalian mungkin 3 bulan persiapannya. Mungkin kalau virtual kita bisa kerjain 1,5 bulan. Nah sekarang adalah gimana kita reaching out-nya. Nah gue sempet ngotot-ngototan sama tim ya, which is tim bilang enggak, virtual lebih capek. Gue cuma jawab virtual lebih capek karena kita belum ngerti. Tapi once kita ngerti, it's easy. Sama nih kayak lo sekarang bikin podcast ini kan, ya kan? Udah simple banget. Waktu pertama kali rempong. Waduh. Beneran Ger, bener. Semakin kesini semakin biasa karena sering dilakukan jadi makin biasa gitu. Tapi itu tadi salah satu mensiasati masa pandemi ya Ger. Berat nggak sih maksudnya? Akhirnya gimana? Visi Cita menemukan kalau lo tanya apakah kita udah menemukan titik equilibrium? Titik equilibrium adalah titik pemerataan ya. Di mana revenue itu nutupin cost. Mungkin enggak, belum. Not yet. Close. Ya mungkin udah, kalau kita bicara percentage 100% nyampe, mungkin sekarang kita di 90% lah. Tapi bakar uangnya berarti gue cuma tinggal 10. Kalau dulu kita bicara era di tahun 2020 di masa dari bulan April sampai Agustus, itu gue bakarnya 100. Sekarang kan paling nggak udah berkurang. Makanya gue bilang nanti mungkin kita akan nyampe titik equilibrium itu mungkin di bulan Maret nanti. Gitu. Mudah-mudahan ya. Tapi sebenarnya dari Januari ini sih. Lo udah ada kabar belum sih dari klien? Kapan sih mereka mau jalan lagi gitu? Gue sih udah jalan. Udah jalan sekarang? Tapi virtual semua. Iya. Di luar yang virtual. Udah ada kabar belum sih? Mungkin kita di kuartal sekian nih gitu mau jalan, belum? Mereka itu pasti. Apa yang mereka tunggu? Mereka nunggu adalah tetap pemerintah. Enggak. Sebagian besar klien, terutama klien-klien yang multinasional, mereka make sure bahwa commercial vaksin is available dan sudah didistribute. Sekarang vaksin banyak di ini orang. Wajar lah. Iya kan. Jadi kalau gue bilang, ya kalau sampai commercial vaksin didistribute, perkiraan gue Juni. Yang lainnya masih harus virtual. Gitu sih toh. Jadi di masa pandemi struggle ya, Visikom struggle, nggak ada yang nggak struggle. Ya teman-teman juga sebaiknya seperti itu ya, banyak melakukan ngobrol-ngobrol kayak gini penting nih ya. Tapi kita pivoting ya. Orang-orang bilang, oh lu harus pivoting mas. Pivotingnya berarti ke non-event. Gue maksudnya we are good in doing event. Jadi gue pivotingnya masih di dalam event, cuman melakukannya dengan virtual. Menurut gue ini salah satu konten yang terbaik ya buat gue, karena gue dapat banyak pencerahan juga nih buat teman-teman. Ker, thank you banget Ker. Siap. Kopinya thank you udah atas waktunya. Terima kasih. Siap. Sukses terus semua teman-teman. Siap. Thank you. Bye. Asik. Wah, sejam lebih ya?